Garchuplicers, di film di sini. Nah, di video ini saya akan bahas tentang urutan kekuatan dari supernova. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, sebelumnya, saya pernah membahas urutan kekuatan dari kru topi jerami sebelum perang Wano Kuni ini. Maka kali ini saya akan membuat versi lainnya, yaitu untuk para supernova. Walaupun mungkin tidak akan menjadi top 10 karena berjumlah 11, anjay. Nah, kita tahu sebutan ini yaitu para supernova ada untuk para super rocky yang datang ke Sabondi Archipelago 2 tahun yang lalu. Mereka dikatakan sebagai bajak laut dengan buronan di atas 100 juta semua, yang kita pun tahu semuanya sangatlah kuat. Jadi, mari di sini sebagai disclaimer akan saya berikan, seperti yang kita pun juga tahu, bahwa saya atau mungkin kalian semua kita belum tahu kekuatan sebenarnya dari para supernova ini. Mungkin kecuali Lau dan juga BG, karena mereka sudah pernah bertarung full power atau all out dengan Luffy. Untuk BG mungkin walaupun tidak all out, kurang lebih kita bisa melihat kekuatannya ketika di Whole Cake Island, dan dengan Lau ketika di Dressrosa. Dan di sini kita akan memprediksikan dari kekuatannya yang belum terlihat semua. Jadi murni ini semua hanyalah opini pribadi saya sendiri. Jadi kita akan mulai dari peringkat paling belakang, yaitu peringkat ke-11. Jadi peringkat ke-11 ini diisi oleh Bonney atau Jewelry Bonney. Untuk peringkat ini sepertinya cukup jelas, dia satu-satunya wanita dari para supernova. Walaupun kemampuannya sangat mengerikan, yaitu dia dapat mengubah umur dari siapa yang dia sentuh, dan sepertinya buah iblis dari Bonney ini termasuk ke para Mesia. Kekuatan dari Bonney ini pun masih sangat misterius. Tapi yang kita tahu, dia pernah tertangkap oleh Blackbeard, dan dia berkata bahwa Bonney ini orang yang lemah. Lalu kita pun melihat Akainu, tapi entah kenapa tahu-tahu dia bisa muncul di Mary Joyce. Sepertinya dia adalah istri dari Kuma, dan dia mungkin ratu dari kerajaan Sorbet ini. Walaupun kita masih belum tahu batasan dari kekuatan buah iblisnya. Apakah dia bisa langsung asal memberikan ke siapapun, atau mungkin bisa di counter dengan haki. Dan untuk peringkat ke-10, yaitu Killer. Killer adalah wakil kapten dan anak buah dari kru Eustace Kid. Dia juga salah satu dari 2 orang yang selain Zoro yang bukan kapten dari supernova lainnya. Dia mempunyai bounty sebesar 200 juta berry. Dia pun dapat bertarung dengan Urouge di Sabondi Archipelago. Di sini kita tahu dia muncul di Wano Kuni sebagai Kamazau the Slayer, walaupun akhirnya dia telah kembali bersama Kid. Mungkin akan ada pengecualian untuk non-kapten satunya, yaitu Zoro dalam masalah kekuatan. Karena kita pun tahu, orang seringkali salah mengira bahwa Zoro lah kapten dari kru Luffy ini. Karena kekuatannya yang sangat gila, jadi saya tetap tidak bisa membandingkan Killer dengan Zoro. Pingsannya Zoro pun karena ada pihak lain yang mengganggu duel antara Kamazau atau Killer melawan Zoro ini, yaitu sang Gyukimaru. Nah, lalu peringkat ke-9, yaitu Gang BG. Ya, BG adalah salah satu ketua mafia dari bajak laut Fire Tank. Kita tahu banyak kekuatannya saat di Ark Whole Cake Island, yaitu ketika dia ingin membunuh Big Mom walaupun berakhir gagal. Dia mempunyai bounty sebesar 300 juta berry. Dia pun dapat berubah menjadi kastil super besar dengan senjata-senjata yang super lengkap. Jadi dapat kita katakan, BG ini lebih ke arah kemampuan pertahanannya yang luar biasa gila jika dibandingkan dengan serangan-serangannya. Serta kita pun tahu, dia sepertinya tidak cukup hebat jika sendiri. Tetap harus ada anak buahnya yang berada di dalam tubuhnya. Dan kita pun tahu, BG ini adalah seorang strategian atau ahli strategi yang sangat mahir. Nah, peringkat selanjutnya, yang itu yang ke-8 adalah Scratchman Apo, atau mungkin dia disebut sebagai Sang Raungan Samudra. Apo adalah bajak laut on air dengan bounty yang cukup tinggi, yaitu 350 juta berry, walaupun sekarang dia berada di bawah naungan dari Kaido. Dia memiliki buah iblis yang ada hubungannya dengan musik. Kekuatan yang sangat aneh dan masih belum jelas ini. Tapi kita tahu, Apo adalah satu-satunya supernova yang berhasil mengenai Kizaru sebelumnya. Sepertinya dia pun ahli dalam strategi. Dia menunggu waktu tepat untuk menyerang Kizaru, dan dia pula yang menipu aliansi Kid dan Hawkins.
Lalu di peringkat selanjutnya, yang ketujuh adalah Basil Hawkins, sang magician dengan bounty 320 juta berry. Dia dapat menggunakan kartunya untuk memprediksikan masa depan, lebih tepatnya kemungkinan sukses yang dia ingin tahu. Dia pun dapat menggunakan kartunya itu untuk meningkatkan kekuatan, walaupun bisa saja berakhir rugi. Jadi kita masih belum tahu nama buah iblis dari Hawkins ini. Dia dapat mengambil tubuh orang sebagai boneka voodoo-nya. Walaupun kita juga masih belum tahu batasan sampai seperti apa. Apakah dia bisa mengubah 100 orang menjadi boneka voodoo-nya? Jika seperti itu akan sangat overpower sekali untuk Basil Hawkins. Dan sampai saat ini kita pun tahu, dia sudah dikalahkan oleh Law di warna kuning ini. Dan peringkat ke-6, yaitu Roronoa Zoro. Ini sebenarnya posisi yang cukup sulit menurut saya. Kita tahu, kekuatan Zoro sampai saat ini bahkan dia belum melihatkan kekuatan maksimalnya. Saya pun cukup yakin Zoro akan berada di top 3 atau mungkin top 3 dari supernova ini ketika di masa depan. Tetapi karena kita pun belum tahu kekuatan dari para kapten yang lain, maka untuk saat ini biarkan Zoro di posisi 6. Selain kita pun kurang lebih baru melihat 30% atau mungkin 50% dari kekuatan penuh Zoro. Yang berarti Zoro masih belum terlihat kekuatan semuanya, maka akan saya tempatkan di posisi 6. Dan lalu di posisi kelima adalah Trafalgar Law, dokter bedah kematian dengan bounty saat ini yaitu 500 juta berry. Dia pula pernah menjadi si Chichibukai. Dia pun memiliki salah satu buah iblis terhebat di One Piece ini, yaitu buah iblis yang bahkan Angkatan Laut rela membelinya dengan harga 5 miliar berry. Kalian tahu harga 5 miliar berry itu seharga bajak laut dari Shirohige, karena buronan dari Shirohige juga dengan Roger adalah 5 miliar berry. Satu buah iblis yang seharga dengan kekuatan dari Shirohige. Terbayangkan? Roomnya dapat melakukan apapun di dalamnya. Dan kemampuan ultimate dari OP-OP Nomi ini adalah operasi keabadian. Nah, mungkin banyak yang berpikiran bahwa Zoro lebih kuat dari Law. Ya, sebenarnya saya pun setuju dan saya lebih suka Zoro dibandingkan Law. Tapi masalah kekuatan, saya yakin Law ini dengan buah iblisnya bisa dikatakan sepantar atau mungkin hampir mendekati Zoro. Adapun beberapa orang yang berkata bahwa Law ini akan menjadi the next Whitebeard dan Zoro adalah the next Rayleigh yang sudah jelas. Jadi saya setuju dan ada banyak kesamaan di antara mereka. Seperti Zoro dan Rayleigh yaitu sang tangan kanan dari kru pertama, sang Raja Bajak Laut. Lalu Law dan Whitebeard keduanya mempunyai buah iblis yang luar biasa. Whitebeard dengan gura-gura dan Law dengan OP-OP. Keduanya pun sang rival dari sang Raja Bajak Laut. Jadi sudah cukup jelaskan antara Rayleigh dan Whitebeard lebih kuat mana. Lalu di peringkat keempat, yaitu Urouge. Urouge adalah kapten dari bajak laut Fallen Monk. Dia sebelumnya mempunyai bounty 108 juta berry, walaupun kita masih belum tahu setelah time skip berapa peningkatan dari buah iblis Urouge ini. Urouge dia memakan buah iblis yang menurut saya sangatlah gila, yaitu dia dapat mengkonversikan semua luka yang dia terima menjadi kekuatan. Walaupun kita masih belum tahu batasan dari buah iblisnya ini. Serta fakta bahwa dia berhasil mengalahkan salah satu komandan Yonkou dari Big Mom, yaitu Snack, yang mempunyai buronan seharga 600 juta berry. Walaupun akhirnya Urouge ini dikalahkan oleh Cracker. Itu saja sudah membuktikan bahwa Urouge ini cukup kuat. Padahal awalnya saya berpikir dia termasuk yang paling lemah dari para supernova. Tapi sepertinya efek buah iblis dan kekuatan lainnya dia bisa menempatkan posisi 4 di sini. Lalu yang ketiga adalah X-Drake, sang bendera merah X-Drake atau Red Flag X-Drake, mantan Rear Admiral di Angkatan Laut. Jadi buat kalian yang lupa, Rear Admiral ini adalah pangkat dari Kobe saat ini. Walaupun akhirnya kita tahu dia tetap anggota Marine namun di bawah Sword. Dan kita pun melihatnya dia berbicara dengan Rear Admiral yang lain yang saat ini yaitu Kobe, untuk membicarakan tentang kedua Yonkou. Seseorang yang diberi kemampuan untuk memata-matai Kaido seperti itu sudah pasti seseorang yang luar biasa kuat. Bahkan kita pun tahu sekarang dia menjadi petinggi di bajak laut sebagai Flying Six atau Tobi Roppo. Di Sabonde Archipelago pun kita melihat dia dapat menendang Pacifista dengan mudahnya dan dia pun menggunakan buah iblisnya yang sangat gila. Dia pun dapat menahan serangan Urouge dan Killer hanya dengan satu tangan di masing-masingnya. Yang berarti kekuatan dari X-Drake ini seharusnya sangatlah hebat sekali. Lalu yang kedua, yaitu sudah jelas Eustace Kid,
salah satu rival Luffy, dan saya pula yakin dialah yang sangat kuat. Bahkan Kaido berkata, Kid ini dia mempunyai Hosoku no Haki, kapten dari bajak laut Kid dengan bounty sebesar 470 juta berry. Kid mempunyai buah iblis yang berhubungan dengan magnet. Walaupun kita tahu dia dikalahkan dan kehilangan tangannya, tapi mungkin kalian harus ingat, lawannya adalah bajak laut Shanks. Walaupun kita masih belum tahu siapa yang mengalahkan Kid ini, apakah anak buahnya atau mungkin Shanks sendiri. Dan semoga kita akan melihat kekuatannya di Wano Kuni ini menjadi lebih gila lagi. Dan peringkat 1, sepertinya sudah tidak perlu diragukan lagi, yaitu Senchou kita alias Monkey D. Luffy. Ya, untuk nomor 1 ini sepertinya cukup jelas. Luffy saat ini kita katakan sebagai yang terkuat dari seluruh Supernova. Dia membangkitkan Advanced Observation Haki dan dapat melihat ke masa depan. Dia pula sedang belajar menggunakan Advance dari armamen Haki. Walaupun masih belum tahu apakah sudah benar-benar mahir menggunakannya. Dia mengalahkan 3 Shichibukai sebelumnya, yaitu Crocodile, Moria, dan Doflamingo. Di mana Jinbe akhirnya menjadi krunya dan Law menjadi aliansinya. Mihawk dia menjadi guru dari tangan kanannya. Hancock jatuh cinta kepadanya, dan Kuma menolongnya di Sabondi Archipelago. Yang berarti kurang lebih seluruh Shichibukai pada zaman dahulu sudah bertemu dengan Luffy. Lalu di Whole Cake Island pun kita melihat dia bisa mengalahkan 2 komandan dari Yonkou, yaitu Cracker dan juga Katakuri. Yang bahkan Cracker sudah membuat Urogi kesusahan dan juga Kid. Sepertinya tidak perlu membahas lebih jauh tentang Senchou kita ini. Kalian sudah bisa melihatnya dan sudah bisa memprediksikan kekuatannya sendiri. Nah, jadi seperti itulah list supernova terhebat menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Apakah setuju? Atau mungkin jika kalian punya list sendiri, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi, semua ini adalah murni pendapat dari saya. Jadi tidak ada istilah fakta atau apapun, ini hanyalah murni pendapat dari saya sendiri. Nah, jadi seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devino yang pamit, and I'll see you guys next time. We are